sekalian, nanti jangan lupa untuk berikan tepuk tangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu, dan juga doa yang terbaik. Dengan ini telah diresmikan dengan menggunting pita untuk Brawijaya IVF Center. Congratulations, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Brawijaya IVF Center. Congratulations. All the best wishes untuk keliling-keliling. Tanggapan yang pada ikutan tur klinik seperti apa, Dokter U? Ya, alhamdulillah kita mengajak para audiens di sini untuk melakukan visitasi di klinik IVF kita di lantai 5 Tower 2 dari Brawijaya Hospital Antasari. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita memberikan informasi tentang alur pasien, terus kemudian tempat-tempat yang bisa nanti akan dikunjungi oleh mereka. Salah satunya ada ruang tunggu, ruang poliklinik, kita punya ruang fantasi yang cukup baik. Ya. Terus kemudian kita juga punya laboratorium yang tadi disampaikan oleh Dr. Luki dan tim yang cukup mumpuni untuk di Jakarta ini, dan juga ada ruang operasi yang kita akan melakukan tindakan pengambilan sel telur dari folikel-folikel yang matang yang siap nanti akan ditransfer ke bagian laboratorium yang nanti akan dicampur dengan sperma sehingga menjadi suatu embrio. Wow, oke. Kompleks banget ya rekan-rekan media ya. Mungkin saya buka langsung di floor. Boleh berdiri, nama dari media mana serta pertanyaannya? Ya, saya Ari dari Tablet Bintang Dokter. Oh, Ari juga. Hai. Dokter, saya mau tahu apakah di Brawijaya IVF ini ada teknologi baru yang diterapkan seperti itu. Terus tadi juga di awal sempat mendengar ada nilai lebih yang ditawarkan, nilai lebih yang diharapkan dari Brawijaya IVF ini. Nilai lebihnya apa aja? Mungkin proses yang lebih singkatkah, atau itu tadi teknologi yang maju, atau harga yang mungkin lebih miring, atau seperti apa? Terima kasih. Ya, di sini technical expertnya adalah Dr. Luki. Nanti Dr. Luki akan sampaikan ke semua. Monggo silakan Dr. Luki. Ya, jadi kalau dari segi yang kita tawarkan ke pasien, yang dari segi teknologi, terutama itu di lab implementasi genetic testing, PGTA, PGTM, ya. Jadi lebih ke arah genomik pendekatannya. Kelebihannya apa Nilai nih, lebih. Dok? Oh, ya. Jadi kalau time lapse itu kan ya kita melihat perkembangan embrio itu secara real time, ya. Jadi kita bisa melihat embrio itu membelahnya dari waktu ke waktu. Kemudian kalau secara genomik, jadi kita yakin bahwa embrio yang kita masukkan ini adalah kromosomnya adalah kromosom yang normal. Kemudian kita juga bisa mendeteksi di embrio ini kalau misalnya pasangannya punya penyakit bawaan gitu ya. Nah itu embrio yang kita masukkan ini bebas dari penyakit bawaan tersebut. Jadi bisa kita deteksi gitu. Untuk penyakit-penyakit tertentu ya, yang misalnya kayak talasemi dan penyakit-penyakit bawaan keturunan. Oke. Bagaimana, Ari? Ya, Ari. Ya, oke. Dari tablet bintang tadi ya. Oke, thank you so much. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Soal tingkat keberhasilan, dokter, mungkin boleh di seperti apa? Ya, kalau dari segi apa namanya teknologi genomik yang kita masukkan embrio yang sudah embrio euploid ya, yang dia embrio normal tentu saja keberhasilannya lebih tinggi ya dibanding yang tidak ada dilakukan pemeriksaan PGT. Tapi itu lagi tergantung usia, penyebab gangguan kesuburannya apa, atau ada penyakit kandungan yang lain, atau ada kelainan spermanya berat apa enggak gitu ya. Tapi dengan kita yakin memasukkan embrio yang euploid, tentu saja chance keberhasilannya lebih meningkat. Karena kadang-kadang kita kalau lihat foto embrio itu lihat foto doang ya. Jadi kita nggak tahu, kayak kita lihat foto orang gitu ya.
ini wah orangnya ganteng nih, tapi kita nggak tahu nih orangnya galak gitu kan ya. Nah, dengan pemeriksaan PGT itu kita tahu nih embrionya bagus, kita lihat kromosom embrionya. Nah ini embrionya ternyata nggak normal, kalau embrionya nggak normal ya nggak kita masukin dong gitu. Menambahkan mungkin pertanyaannya dari Mas Ari itu, kalau misalnya ada abnormalities itu, apakah di Brawijaya IVF Center itu ada pengobatannya atau treatmentnya? Ya kalau yang nggak normal berarti ya tidak kita masukkan, Okay. tidak transfer. Oke. Mungkin Dokter Adit ingin menambahkan atau Dokter Uf dari jawaban untuk pertanyaan Mas Ari? Mungkin sedikit saya dulu, Dokter Adit. Jadi preventif dari yang kita lakukan itu sudah maksimal, sehingga waktu kita bilang bahwa Anda punya embrio tidak punya, oh berarti saya bisa dihamilkan. Nah embrionya sehat nggak? Nah Dokter Ugi udah sampaikan bahwa embrionya sehat. Kamu punya sakit talasemia yang embrio saat ini itu tidak terdeteksi ada talasemia, sehingga pada saat dimasukkan seorang ibu tuh lebih percaya diri bahwa oh ini sesuatu yang terbaik yang sudah dimasukkan, sehingga saya tidak tahu secara penelitian yang mungkin dokter Uki gitu ya, biasanya kalau seorang ibunya itu tidak ada kekhawatiran, hormonnya itu akan lebih stabil, sehingga pastinya juga kemungkinan dihamilkannya akan lebih baik. Oke. Semoga menjawab. Gimana Dokter Adit menambahkan? Izin dok, nambahin. Jadi memang kita bekerja sama dengan Star Fertility yang memang mereka di Penang memiliki juga angka keberhasilan tinggi dengan menggunakan teknologi yang saat ini ada juga di tempat kita, yaitu time lapse incubator ya. Jadi embrio berkembang dilihat dari kamera saja, jadi pertumbuhannya bisa dilihat, tadi Dr. Luki sudah sampaikan. Tapi juga dengan genomic testing, jadi embrionya dicek ada kromosom yang abnormal nggak, kalau ada jangan ditransfer. Semua itu untuk meningkatkan pregnancy rate seperti Dr. Uf sampaikan, sehingga keberhasilan lebih tinggi. Berapa sih keberhasilannya? Di Star Fertility saat ini keberhasilan 67%, pregnancy rate average gitu. Jadi rata-rata mereka bisa mendapatkan keberhasilan 67%, dan itu sangat tinggi bagi IVF karena rata-rata di klinik IVF gitu ya, rata-rata dengan good prognosis atau dengan kondisi yang tidak terlalu menyulitkan gitu ya, itu rata-rata sih di 40%, 45%, tapi di Star Fertility bisa sampai 67 sampai 70%. Kita pengen ada begitu aja supaya tadi itu kita dapat kehamilan yang tinggi sama seperti di Star Fertility. Pastinya juga dengan bantuan dokter, bantuan embryolog. Tim juga ya. Dengan tim. Gitu. Oke, thank you so much. Aku yang bertanya ke Dr. Luki tadi kan bilang ya mesti dilihat pasiennya juga seperti apa. Pengen tahu deh dok, kapan sebaiknya calon pasien atau pasangan itu hadir ke Brawijaya IVF Center? Apakah ada do's and don'ts-nya juga kah? Karena kan banyak kita tahu nih pasangan kita sebagai pasangan suami istri pengen punya momongan gitu, tapi akhirnya udah kepalang, udah kelamaan atau udah ketuaan atau kondisi udah nggak mumpuni gitu. Jadi kapan tuh dok baiknya hadir? Ya, jadi tentu saja pasangan-pasangan yang sudah menikah, kemudian berencana pengen hamil dan berusaha selama 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya 1 tahun berhubungan normal tanpa kontrasepsi masih belum berhasil, itu segera cari tahu ini kenapa masih belum berhasil. Karena semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat mendapat penanganan, maka angka keberhasilannya semakin tinggi. Ya, terutama dari faktor usia ya. Karena kan sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang mau kerja dulu, mau sekolah dulu, masih belum punya rumah, jangan dulu.
belum punya mobil, jangan dulu gitu. Iya. Akhirnya ya udah punya semua, kita pengen hamil umur udah 40 gitu. Baiknya berapa sih dok untuk wanita, untuk pria? Yang keberhasilan yang di bawah 35 itu keberhasilan masih cukup tinggi. Di bawah 35 ya? Di bawah 35. Oke. Ya, cuman ya jangan dipepet-pepetin ke 35 ya. Gimana kalau misalnya usia 35 tapi tampak 25 dok? Jangan ngaruh ya? Oke.